Saya Richard Silebang dari kelas 2B Teologi. Di sini saya akan mengumpulkan dan memaparkan hasil makalah ujian akhir semester saya dengan judul Ekologi pada Orang Dewasa. Kata pengantar, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkatnya saya sebagai penulis bisa menyelesaikan tugas makalah mata kuliah bab pemuda dan dewasa ini dengan baik, yang dimana saya sebagai penulis menyelesaikan makalah ini dengan tujuan yaitu memenuhi tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh Ibu dosen Ibu Setia Ulina Tarigan dari mata kuliah Pak Pemuda dan Dewasa. Dan juga pada makalah ini saya sebagai penulis mengangkat judul yaitu Ekologi kepada Orang Dewasa. Saya juga sebagai penulis sebelumnya tidak lupa juga untuk mengucap terima kasih kepada Ibu Setia Ulina Tarigan selaku dosen pembimbing di mata kuliah Pak Pemuda dan Dewasa, sehingga saya lebih dapat mengerti tentang tujuan topik bahasan ini. Dan juga mudah-mudahan materi yang saya paparkan dalam makalah ini bisa dimengerti dan bermanfaat bagi para pembaca. Saya menyadari makalah yang saya susun ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saya terlebih dahulu meminta maaf jika ada kesalahan dalam pengerjaan makalah ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya masuk ke pendahuluan. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Dengan demikian, ekologi merupakan disiplin baru dari biologi yang merupakan mata rantai fisik dan proses biologi serta bentuk-bentuk yang menjembatani antara ilmu alam dan ilmu sosial. Ekologi juga dapat dikatakan sebagai ekonomi alam yang melakukan transaksi dalam bentuk materi, energi, dan informasi. Ekologi adalah salah satu masukan satu komponen lain untuk mendapatkan keputusan yang seimbang. Dalam pengelolaan lingkungan yang dibutuhkan adalah ekologi manusia, yang merupakan cabang khusus dari ekologi di samping ekologi tumbuhan, hewan, dan ekologi jasad renik. Ekologi manusia adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan hidup. Yang selanjutnya masuk ke pembahasan yang pertama, pengertian ekologi. Ekologi adalah berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua akar kata, yaitu oikos, berarti rumah atau tempat tinggal, dan logos, berarti ilmu. Dengan demikian, ekologi adalah ilmu tentang rumah atau tempat tinggal makhluk. Umumnya ekologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Kata ekologi diperkenalkan pertama kali oleh Ernest Haeckel, seorang biologis Jerman, pada tahun 1869. Selanjutnya, tokoh-tokoh yang mengemukakan arti ekologi. Yang pertama, J.J. Krebs. Pada tahun 1972, J.J. Krebs mengungkapkan bahwa ekologi adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang interaksi yang menentukan distribusi dan kelimpahan organisme. Yang kedua, Lynn Margulis. Lynn Margulis juga mengungkapkan arti dari ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang studi ekonomi, yakni tentang bagaimana manusia dapat membuat kehidupan dan juga dapat mempelajari bagaimana setiap organisme yang membuat kehidupan. Selanjutnya yang ketiga, Bianca.
Menurut Pianka pada tahun 1998, dalam bukunya Smith 1990, menyatakan bahwa ekologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara organisme dengan seluruh faktor fisik dan biologis yang saling berpengaruh dan memengaruhi. Yang keempat, G. Taylor Miller. Menurut G. Taylor Miller pada tahun 1975, arti dari ekologi ialah ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara organisme yang satu dengan organisme yang lain serta dengan lingkungannya. Selanjutnya, yang ketiga, manfaat ekologi. Yang pertama, manfaat ekologi adalah pintu masuk dalam memahami keanekaragaman hayati. Yang kedua, memahami perilaku makhluk hidup. Dalam hal ini, kajian ekologi akan memberikan manfaat yang penting kepada manusia untuk memahami tingkah laku makhluk dan relasi dengan lingkungannya. Yang ketiga, memahami peran manusia terhadap lingkungan. Manfaat ekologi juga dapat membuat kita mengetahui bagaimana kita berperan terhadap lingkungan. Yang keempat, pemetaan akses pangan ekologi. Dalam hal ini berguna dalam memetakan konsumsi pangan, termasuk mengetahui skala dan pangan dari setiap makhluk hidup. Yang kelima, solusi di bidang pertanian. Ekologi dapat membantu kita juga dalam memecahkan berbagai masalah di bidang pertanian. Selanjutnya yang keenam, menjadi solusi di bidang masalah kesehatan. Salah satu manfaat dari ekologi adalah kajian ini di mana akan membantu kita dalam masalah kesehatan. Selanjutnya bagian keempat, jenis-jenis ekologi. Ekologi yang pertama, ekologi tumbuhan. Ekologi tumbuhan adalah ekologi sebagai ilmu dan tumbuhan sebagai objek. Tumbuhan adalah organisme hidup, eukariota, multiselular dari kingdom Plantae yang terdiri atas tumbuhan berbunga. Arti lain dari ekologi tumbuhan adalah kajian tentang hubungan timbal balik antara tumbuhan dan lingkungan. Ekologi tumbuhan juga mengkaji seluruh faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap keberadaan satu spesies tumbuhan di suatu daerah tertentu. Yang kedua, ekologi hewan. Ekologi hewan adalah suatu cabang ekologi yang memusatkan kajian tentang hubungan antara hewan dan lingkungan hidupnya. Kajian ini dimulai disebarkan pada abad yang ke-19 Masehi, sedangkan kajian tentang ekologi hewan mulai resmi pada tahun 1920-an yang berkebangsaan Inggris, yaitu Charles Elton, di mana kajiannya pada masa itu masih terbatas pada populasi di alam liar. Yang keempat, ekologi manusia. Ekologi manusia merupakan suatu hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidupnya, dalam arti bahwa terdapat ketertarikan antara manusia dengan komunitas biologis atau alam maupun dengan komunitas sosial masyarakat. Ekologi manusia menekankan pada penyebaran manusia dan variabel sosialnya dalam tata ruang, sehingga kajiannya berkaitan dengan geografi. Selanjutnya, bagian kelima, pola pendekatan ekologis. Pola pendekatan ekologis terbagi dua. Yang pertama, yaitu sikap teknokratis. Menurut Frans Magnus Suseno, salah satu penyebab kerusakan lingkungan adalah sikap teknokratis
Istilah teknokratis berasal dari bahasa Yunani, yaitu tekne, yang artinya keterampilan, dan kratein, yang artinya menguasai. Dengan demikian, secara umum teknokratis artinya keterampilan untuk menguasai sesuatu. Sikap teknokratis pada intinya merampas dan membuang alam dan mengambil semua yang diperlukan dalam kehidupan manusia. Yang kedua, sikap dikotomis. Sikap dikotomis berarti melihat dan menempatkan lingkungan terpisah dari kehidupan manusia. Sudut pandang kepentingan, sikap ini akan memunculkan perilaku tidak peduli terhadap lingkungan, bahwa lingkungan adalah tempat dan sumber daya. Sikap dikotomis dapat diketahui dari hubungan manusia dan lingkungan. Beberapa pokok persoalan manusia melihat lingkungan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, cara manusia melihat lingkungan yang mempunyai dasar kepentingan. Kepentingan bisa negatif, bisa positif, bisa individu maupun kelompok. Kepentingan hidup secara keseluruhan. Yang kedua, cara memanfaatkan lingkungan. Artinya, apakah lingkungan hanya dieksploitasi atau dipikirkan juga keserasian atau keseimbangan lingkungan manusia dan masyarakat sekitar? Yang ketiga, cara mengelola lingkungan. Pengelolaan lingkungan ini mencakup aspek sosial, ekonomi, teknik, budaya, politik. Apakah ada ketegasan, kejelasan, dan perencanaan yang matang terhadap kebijakan yang berhubungan dengan lingkungan? Yang keempat, cara menyelamatkan lingkungan. Apakah lingkungan baik yang dapat dimanfaatkan manusia atau tidak? Itu perlu diamankan. Apakah lingkungan dikelola dengan baik dan arif sehingga pemanfaatan sumber daya alam tetap menyelamatkan lingkungan? Selanjutnya, bagian ke-6, sudut pandang ekologi. Yang pertama, sudut pandang ekologi hampir sama dengan sudut pandang politik, yakni mencoba menuangkan buah pikir pada bidang lain dengan menggunakan alat analisis yang berasal dari kajian ekologi. Selain itu, ekologi juga melihat mekanisme yang selalu terpelihara dalam keadaan seimbang dan dinamis. Yang kedua, sudut pandang ilmu pemerintahan merupakan salah satu wujud bangunan keilmuan dari ilmu pemerintahan. Selain sosiologi pemerintahan, psikologi pemerintahan, manajemen pemerintahan, dan sebagainya. Teori, prinsip, konsep studi ekologi dipinjam untuk menjelaskan gejala dan peristiwa pemerintahan. Yang ketiga, sudut pandang eklektik, bahwa kajian ekologi pemerintahan merupakan interface
antara kajian ekologi dan ilmu pemerintahan. Artinya, ekologi dengan ilmu pemerintah berkedudukan sejajar. Tidak dalam arti ilmu yang satu lebih besar dari ilmu yang lain. Selanjutnya, yang ketujuh, teori ekologi. Teori ekologi memandang bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh konteks lingkungan. Hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan yang akan membentuk sebuah tingkah laku individu tersebut. Informasi lingkungan tempat tinggal anak untuk menggambarkan, mengorganisasi, dan mengklarifikasi efek dari lingkungan yang bervariasi. Selanjutnya, teori-teori ekologi. Dapat kita ketahui di sini ada beberapa teori-teori ekologi. Yang pertama, kepemimpinan timbul sebagai reaksi terhadap teori-teori genetis dan teori sosial. Yang kedua, seseorang hanya akan berhasil menjadi seorang pemimpin apabila pada waktu lahir telah memiliki bakat, dan bakat tersebut bisa dikembangkan melalui proses pendidikan yang teratur, yang tepat, dan yang berpengalaman. Yang ketiga, teori ini memanfaatkan segi-segi positif teori genetis dan teori sosial. Yang keempat, teori yang mendekati kebenaran. Selanjutnya, pada bagian ke-8, pengajaran PAK untuk orang dewasa. Yang pertama, HUK. Pada bagian HUK, yang pertama, attention, dewasa awal atau umur 18 sampai umur 34 tahun. Yang kedua, durasi 120 menit. Bagian-bagiannya, yang pertama 5 menit untuk nyanyian dan doa pembuka. Yang kedua, 5 menit untuk memperkenalkan diri, yaitu untuk bagi pengajar. Yang ketiga, 10 menit untuk perkenalan diri dari pelajar. Yang keempat, 30 menit penjelasan tema. Yang kelima, 15 menit memberi catatan kepada para pelajar. Yang keenam, 30 menit penerapan metode. Yang ketujuh, 10 menit menonton penjelasan materi, yaitu materi menjaga dan melestarikan alam dan ekologi. Selanjutnya, 5 menit penjelasan film. Selanjutnya, 5 menit mengajukan pertanyaan kepada para pelajar. Dan terakhir, 5 menit untuk nyanyian dan doa penutup.
Selanjutnya tema. Bagian ketiga tema. Menjaga dan melestarikan alam atau etika. Yang keempat, teks atau bahan pengajaran. Yang kelima, tujuan. Ada 4 tujuan. Yang pertama, mendidik siswa menjadi orang yang takut akan Tuhan, dan mendidik siswa supaya tahu bahwa Allah adalah pencipta manusia, dan mendidik siswa supaya tahu, supaya mengerti bahwa kita sebagai manusia ciptaan Tuhan harus tunduk kepada Allah. Yang kedua, mendidik siswa menjadi orang yang mencintai alam maupun alam sekitarnya, di mana tempat dia tinggal. Siswa itu harus dididik supaya mencintai lingkungan sekitarnya. Karena siswa tersebut harus menyadari bahwa dirinya sendiri adalah bagian daripada alam tersebut. Maka dari itu, pada poin yang kedua ini, siswa harus lebih-lebih dididik, diberi penerangan, diberi pengajaran, supaya siswa tersebut bisa tahu bahwa alam sekitar tempat tinggalnya, tempat berpijaknya, tempat dia berpijak adalah bagian dari dirinya sendiri. Yang ketiga, mendidik siswa menjadi orang yang kritis, pengontrol, dan sensor yang paling ampuh bagi diri sendiri terhadap berbagai kemajuan iptek dan globalisasi, dan yang juga dapat mengancam ekologi. Pada poin ketiga ini, siswa harus juga bisa dapat dididik, diberi penjelasan, diberi penerangan, yang dimana pada zaman sekarang ini, di zaman globalisasi, di zaman iptek yang semakin berkembang, siswa harus dididik agar siswa tersebut bisa mengendalikan dirinya, ketika memakai iptek tersebut, agar siswa tersebut tidak salah di dalam maju untuk mengikuti perkembangan zaman. Yang keempat, mendidik siswa agar dapat mengintegrasikan pengetahuan, sikap, serta perbuatan, khususnya dalam hal ekologi. Mengetahui tentang ekologi, mencintai alam, dan melakukan aksi memelihara alam. Yang bagian keempat ini, poin keempat ini, siswa kembali dididik
yang dimana siswa kali ini dididik untuk bisa mengoperasikan, mengintegrasikan pengetahuannya, sikapnya di dalam mengoperasikan tentang ekologi, mencintai alam, melakukan aksi memelihara alam tersebut. Di situ mahasiswa atau siswa dididik untuk bisa mengoperasikan dan bertindak di dunia ekologi, di mana dia harus mencintai alam, di mana dia harus melakukan pemeliharaan alam, karena alam itu sendiri adalah bagian daripada diri dia sendiri. Selanjutnya F. Penjelasan teks dan tema. Yang kedua, pada bagian kedua, book. Yang pertama, buku yang tergolong di dalam buku ini adalah Alkitab. Yang kedua, bagian kedua, kompetensi, dasar, indikator, serta materi pokok. Yang ketiga, metode, media, cara pengajaran, serta tujuan pengajaran. Yang pertama, metodenya adalah skala pendidikan. Media yang diperlukan, spidol, papan tulis, cara pengajaran. Metode ini merupakan metode pengantar untuk masuk ke dalam tema. Metode ini juga berguna agar para pelajar mengerti bahwa pentingnya pendidikan yang ada. Selanjutnya, tujuan pengajaran. Agar para pelajar sadar beberapa pentingnya pendidikan yang ada di dalam dan di luar rumah. Yang kedua, metode. Metode yang dibuat adalah diskusi kelompok. Media yang diperlukan, notebook dan pena. Cara pengajaran, diskusi kelompok kecil. Caranya adalah si pengajar membagi kelompok menjadi 5 kelompok kecil. Setelah itu si pengajar memberikan bahan diskusi. Diskusi ini dilakukan yaitu apa cara agar kita menghargai lingkungan sekitar. Diskusi kelompok kecil ini diakhiri dengan suatu konklusi atau kesimpulan berdasarkan hasil diskusi dari semua kelompok. Tujuan pengajaran agar si pelajar dapat mengemukakan kesimpulan dan contoh-contoh konkret bagi implikasi dan menghargai lingkungan sekitar bagi mahasiswa Kristen pada zaman ini. Yang ketiga, metode yang diperlukan adalah menonton film. Metode yang dijalankan kali ini adalah menonton film. Media yang diperlukan di dalamnya adalah laptop, infocus. Cara pengajarannya adalah pengajar memutarkan video singkat mengenai menjaga dan melestarikan alam dan menjelaskannya kembali kepada siswa dan mahasiswa tersebut. Tujuan pengajaran agar pelajar lebih memahami tentang menjaga dan melestarikan alam, dan agar pelajar lebih menangkap apa yang telah disampaikan si pengajar tentang konsep Trinitas. Yang menjadi bagian kesimpulan, saya sebagai mahasiswa teologi dan juga penulis dari makalah ini dapat menyimpulkan
bahwa di tengah masyarakat sekarang ini, PAK harus bisa lebih menjadi sebuah panutan dalam hal pentingnya menjaga agar lingkungan tetap sehat dan menggunakan hasil alam yang sewajarnya saja. Bukan karena agama, suku, budaya, dan bahasa. PAK harus juga bisa menjadi orang yang terdepan mendorong dalam menciptakan atau menggerakkan kesadaran masyarakat untuk tetap merawat lingkungan sekitarnya. Masalah ini penting untuk diperhatikan atau diteladani agar manusia memiliki kesadaran yang penuh dalam menjaga lingkungan sekitarnya, supaya lingkungan sekitarnya tidak rusak karena ulah dia sendiri atau manusia lainnya. Maka daripada itu, peranan orang Kristen di sini supaya bisa untuk terus memberikan pendampingan bagi jemaat. Bila semakin banyak masyarakat yang sadar betapa perlunya memelihara lingkungan atau alam di mana mereka tinggal atau menciptakan keharmonisan alam dan manusia, ini bisa tercipta ketika kita ikut serta di dalam memelihara dan menjaga bumi tercinta kita ini. Demikian pemaparan hasil ujian akhir semester saya. Terima kasih. Shalom.